Shalom buat kita semua. Saya memperkenalkan, nama saya Cindy Farasa Malinarihi. Saya sekolah di STT Agumene Prodi Pak semester 5. Nah, sekarang saya mau berbagi sedikit tentang apa yang sedang saya pelajari tentang mata kuliah Teologi Perjanjian Lama yang diampuh selama 1 semester ini, yang dibimbing oleh Bapak Timotius Baktisarono, di mana dia mengajarkan pengertian kata teologi sendiri itu. Kita dapat mempelajarinya itu bahwa teologi perjanjian lama itu secara etimologi itu diartikan dalam dua nama, yaitu theos dan logos. Nah, theos tersebut itu kita tahu bahwa theos itu adalah Allah, logos itu adalah ilmu. Secara umum, teologi adalah pengetahuan tentang Allah yang sudah tercatat sendiri di dalam kitab suci atau Alkitab. Teologi Kristen memiliki unsur-unsur ilmu. Yang pertama itu dapat dimengerti oleh pengertian manusia secara teratur dan rasional. Nah, yang kedua itu menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Yang ketiga, menyajikan kebenaran. Yang keempat, memiliki nilai yang universal. Yang kelima, memiliki objek yang dapat diteliti. Nah, penggunaan nama Elohim dan Yahweh dalam perjanjian lama kita harus baca duluan dalam Kejadian pasal 1. Nah, di situ Musa mengenalkan satu oknum yang disebut Elohim. Nah, Elohim itu dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Elohim yang diperkenalkan Musa, Elohim yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya ini. Awalnya manusia menyembah hanya satu oknum, yaitu Elohim. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai menyembah oknum-oknum lain selain pencipta itu sendiri, yaitu Elohim. Nah, kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 4. Di situ Musa memperkenalkan kata Yahweh kepada orang-orang atau pembaca-pembaca bahwa pencipta langit dan bumi adalah Elohim. Elohim Yahweh yaitu dia adalah pencipta, yang mana manusia dapat membedakan mana pencipta yang layak disembah oleh bangsa-bangsa kafir itu. Nah, sekarang kita akan lanjut dalam materi selanjutnya, yaitu sejarah bangsa Israel. Di mana sejarah bangsa Israel ini, Israel sendiri itu untuk menyebutkan 12 suku Israel yang asal-usulnya dari Yakub yang disebut juga Israel. Kita bisa baca dalam Kejadian 30 ayat 8. Nah, kata Israel berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yisrael, Allah bergumul, yang artinya itu Allah bergumul. Nah, Israel adalah nama yang telah diberikan kepada Yakub, yaitu setelah Yakub selesai dengan pergumulannya di Peniel. Nah, penyandang nama Israel ini harus taat, patuh dan mengabdi sepenuhnya kepada seluruh rencana Allah. Menurut tradisi paling awal, bangsa Israel ini adalah bangsa asing. Bangsa Israel adalah bangsa asing. Bangsa asing di tanah Mesir. Alkitab menyatakan bangsa Israel mereka berasal dari Mesopotamia. Nah, kedua belah suku ini berimigrasi ke Mesir selama masa kelaparan yang hebat. Saat masa kelaparan yang sangat hebat. Nah, ketika mereka di Mesir, mereka hidup sangat makmur. Namun keadaan itu hanya sementara sehingga mereka menjadi budak. Nah, kurang lebih tahun 1250 sebelum Masehi, mereka melarikan diri di bawah pimpinan Musa dan hidup nomaden di Semenanjung Sinai. Namun mereka percaya bahwa Tuhan menjanjikan tanah yang subur bagi mereka. Masuknya bangsa Israel ke tanah Mesir. Kita perlu ketahui secara singkat Yusuf. Nah, dalam Kejadian 37 sampai 50, di situ ada cerita tentang Yusuf. Yusuf itu adalah
masuknya bangsa Israel ke tanah Mesir. Kita perlu ketahui secara singkat Yusuf. Nah, dalam Kejadian 37-50 di situ ada cerita tentang Yusuf. Yusuf itu adalah anak kesayang dari Yakub. Nah, sehingga Yakub memberikan jubah yang indah itu kepada Yusuf. Nah, suatu hari Yusuf bermimpi bahwa ia akan menjadi raja atas keluarganya. Nah, di situ Musa berumur 40 tahun. Musa pun tahu kalau dia itu adalah orang Ibrani. Jadi ketika Musa tahu dia adalah orang Ibrani, Musa membela bangsanya. Nah, ketika Musa membela bangsanya, sehingga Tuhan memilih Musa untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Dengan kepercayaan Musa kepada Tuhan, Musa berani. Dengan kepercayaannya kepada Tuhan, Musa maju untuk menolong orang-orang Mesir. Jadi jelitan orang-orang Israel itu didengar oleh Tuhan, sehingga Tuhan memilih Musa untuk menyelamatkan orang-orang Israel ini kembali ke tanah Kanaan. Nah, dengan kepercayaan dan keyakinan Musa kepada Tuhan, Musa percaya bahwa Tuhan akan memimpin, mendorong dan memimpin dia dalam keadaannya untuk membawa orang-orang Israel ini kembali ke tanah Kanaan. Nah, ketika Musa pergi menghadap Raja Firaun untuk Musa bertemu dengan Raja Firaun agar orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, dan Musa membawa mereka ke tanah Kanaan untuk mengeluarkan orang-orang Israel ini dari tanah Mesir dengan melakukan 10 tulah, yaitu yang pertama tuh mereka air menjadi darah, tuah katak, yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, yang kelima penyakit sampar, yang keenam sakit bara, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita, yang ke-10 kematian anak-anak sulung. Nah, pada tulah yang ke-10 ini yang membuat Raja Firaun melepaskan orang-orang Israel ini keluar, itu bukan dengan keluar saja, tetapi Raja Firaun ini terus mengincar dan mengikuti mereka sampai dia mati. Orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun tidak membiarkan begitu saja. Dia tetap terus ikut mereka kemanapun mereka berada sampai dia mati, ditutupi oleh laut Tiberau.